kabarnya nih kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya kawan-kawan ya. Saya udah kembali nih di layar kaca kalian, tentu aja dong ada yang mau saya ceritain. Begini kawan-kawan, sebelum saya bercerita, saya mau berterima kasih dulu deh untuk kalian yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih banyak. Yang belum, masih ditungguin subscribe, like, comment, dan share-nya. Dan untuk kalian yang mau kirim-kirim cerita serem nih ke kita, bisa banget loh. Tinggal kirim pesan aja ke Facebook saya, Sandy Caroline, Instagram saya, Sandy Caroline. Atau kalian mau kirim lewat email juga bisa ya, citranuansa9@gmail.com. Kirim ke situ ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, cerita kali ini kayaknya agak serem deh ya. Emang serem terus sih ya ceritanya ya. Tapi yang ini beda nih, karena ceritanya tuh bener-bener tentang real yang pembunuhan gitu. Ngeri sih. Cerita kali ini dikirim oleh Mbak Meli yang tepatnya di Palembang nih kawan-kawan. Mbak Meli ini tinggal di Palembang bersama dengan orang tuanya. Nah, Mbak Meli ini ternyata punya kembaran nih kawan-kawan nih. Sebut saja namanya Mila ya. Nah, Mbak Mila ini sudah menikah. Jadi nikah muda nih. Habis keluar dari sekolah SMA, menurut Mbak Mila ini menikah dan diboyong oleh suaminya ke Jakarta. Nah, Mbak Meli sendiri menetap di Palembang, kuliah di situ. Dia belum menikah. Kejadian ini sudah ada 7 sampai 8 tahun yang lalu katanya Mbak Meli. Nah, cerita ini berawal ketika Mbak Meli itu sibuk kuliah. Masih kuliah lah, zaman-zaman dia kuliah waktu itu. Nah, pada saat dia kuliah itu, tiba-tiba dia mendengar kabar kalau kakaknya dia, si Mbak Mila itu, yang tinggalnya di Jakarta diboyong sama suaminya, tiba-tiba menghilang begitu saja. Karena suaminya sendiri pun nelfon ke orang tua Mbak Meli, menanyakan Mbak Mila, apakah Mbak Mila ini katanya pulang ke Palembang gitu. Sementara orang tua dari Mbak Meli ini pun bingung gitu, karena Mbak Mila nggak pernah pulang ke Palembang. Pada akhirnya suaminya si Mbak Mila ini melaporkan kehilangan lah ya istrinya gitu, sampai dengan orang tua dari Mbak Meli sendiri itu ke Jakarta juga, karena kan istilahnya anaknya hilang gitu kan, dibilangnya bener-bener hilang, nggak ada gitu. Jadi ceritanya tuh kata suaminya, waktu itu suaminya kerja, pas dia pulang ke rumah tuh, menurut cerita suaminya nih, dia pulang ke rumah, di rumah tuh udah berantakan, katanya udah amburadul gitu posisi gitu kan. Terus dia nggak menemukan istrinya, dan juga katanya di lemari istrinya itu baju-bajunya juga udah nggak ada gitu loh kawan-kawan. Jadi kan mungkin suaminya mikir apa dia pulang gitu ke Palembang pada saat itu. Nah, karena nggak pulang ke Palembang dan orang tuanya Mbak Meli sendiri pun khawatir gitu, kok Mbak Meli bisa nggak ada gitu kan. Akhirnya mereka ke Jakarta nih, termasuk Mbak Meli sendiri. Nah, Mbak Meli bilang ke suaminya, kok bisa ya kakaknya dia tiba-tiba menghilang begitu saja gitu. Nah, suaminya bilang, saya juga nggak tahu, orang saya pulang kerja katanya si Mila tuh udah nggak ada gitu di rumah. Oke lah ya, akhirnya beberapa hari kan harus tinggal di situ dong, kan kasihan juga Mbak Mila ini udah punya anak ya. Dia punya anak satu laki-laki, sebut aja namanya Ari gitu kan, umurnya sekitar 5 tahun, masih kecil gitu kan. Jadi pada saat katanya si Mbak Mila ini pergi, si Ari ini kebetulan lagi sekolah gitu katanya, sekolah TK lah katanya gitu. Jadi nggak ada yang jemput tuh, gurunya udah telepon juga nggak ada yang angkat teleponnya Mbak Mila. Akhirnya gurunya ini menelpon suaminya, baru suaminya datang jemput. Sampai rumah katanya rumah udah berantakan, begitu menurut cerita suaminya. Nah, akhirnya Mbak Meli sama keluarganya tuh nginep kan di rumahnya Mbak Mila ini. Nah, Mbak Mila ini dinikahi sama seorang pengusaha ya, sebut aja suaminya ini namanya Anwar. Nah, Anwar ini seorang pengusaha yang lumayan sukses nih kawan-kawan. Jadi sukses banget lah, malah rumahnya dia aja tuh tingkat 2 dan besar banget gitu. Rumah sebesar itu tentu aja ada ART-nya ya. Nah, ART-nya memang ada, cuma tidak menginap. Jadi ART-nya itu datang jam 7 pagi, pulang jam 5 sore. Jadi jam 5 sore udah nggak ada tuh ya, udah nggak ada ART sama sekali.
Nah pas kejadian itu ART-nya bilang Mbak Mila sendiri itu jam 5 sore katanya masih ada di rumah gitu kan. Nah begitu pembantunya ini pulang, ART-nya ini pulang, keadaannya Mbak Mila masih baik-baik aja di rumah, biasa aja gitu ya. Terus si ART pamit pulang, nggak taunya besokannya Mbak Mila hilang gitu aja. Pas dia datang lagi jam 7 pagi Mbak Mila udah hilang gitu. Nah pada akhirnya kan Meli sama keluarganya semua nginep dong di rumah itu kan. Nah Mbak Meli ini dapat kamar itu paling belakang nih ceritanya. Kamar tamunya itu sebenarnya ada 2 doang, cuman karena keluarganya Meli itu banyak ya, bapak ibunya, sepupunya si Mila juga mau ikut juga, termasuk Mbak Meli. Sepupunya nih cowok ya, sepupunya. Nah nggak mungkin dong Mbak Meli sama sepupunya yang cowok ini tidur satu kamar kan ya, nggak mungkin. Jadi Mbak Meli milih kamar yang bekas ART gitu dulu, yang dulu tinggal di situ, tapi bukan yang ART yang sekarang ya kawan-kawan ya. Nah kamarnya itu paling belakang banget, pojok, dan pintunya itu emang nggak bisa dikunci, deket sama dapur juga nih kamarnya. Nah pas malam-malam itu Mbak Meli bilang, ih katanya ini kamar mandinya jauh banget, dia kan pengen pipis nih ceritanya. Dilihat jam itu udah setengah 12, pas dilihat keluar dari kamar langsung kan lewatinnya dapur ya, dapurnya gelap kan, lampunya dimatiin semua tuh kawan-kawan. Dia ngeliat itu Mbak Mila, ada Mbak Mila tuh lagi masak gitu gimana lah. Nah itu si Mila, kata si Meli gitu, gimana sih katanya hilang nih anak, udah pulang gitu kan. Disamperin tuh langsung sama Mbak Meli, ngomong, Mil lu udah balik ya. Mbak Milanya tuh tetap aja masak gitu. Ini orang ngapain sih, dia nyalain lampunya. Pas dilihat nyalain lampu ternyata ya dia nggak ada apa-apa, dia goseng-goseng aja gitu di wajan, gini-gini aja. Terus si Meli bilang, heh Mil lu kenapa Mil gitu kan, kayak orang nggak sadar yang cuma bengong doang ngeliatin wajan gitu. Karena si Meli ini khawatir, Meli langsung lari menuju kamar orang tuanya sama sepupunya depan kan, ngetuk-ketuk gitu, ngetuk-ketuk kamar mamahnya sama papahnya. Nah akhirnya mama papanya keluar, kenapa Mel, itu ada Mila, Mam Mila udah pulang. Di mana? Di dapur lagi masak. Lah akhirnya mama papanya ke dapur. Sampai di dapur nggak ada siapa-siapa, kosong, melompong. Nah si Meli gini, enggak aku yakin banget ada, aku lihat tadi di situ. Siapa? Kan nggak ada siapa-siapa gitu kan, diomelin akhirnya dia sama orang tuanya, karena emang nggak ada gitu. Mana orang tua lagi khawatir, terus dia ngomong kayak gitu. Jadi dia tuh dimarahin habis-habisan lah sama mamanya sama papanya juga, karena udah bikin kayak gitu, pikirannya tuh bercanda gitu kan. Udah akhirnya Mbak Meli, udah gimana nih, gue takut lagi tidur sendiri gitu gara-gara ini. Akhirnya dia tidur sama ibu bapaknya, nyatu tuh di kamar itu. Bapaknya ngalah deh, akhirnya tidur di sopanya, tidur di sofa dia bapaknya. Dia tidur tempat tidur kan, dia takut gitu kan. Udahlah Mbak Meli bilang, aduh gimana sih katanya, serem banget tadi si Mila cuma bengong-bengong, gue tanya gitu kan. Ibunya, kamu beneran lihat? Bener Ma, itu Mila, beneran Mila gitu. Tapi ibunya juga tetap nggak percaya gitu kan kalau itu Mila. Akhirnya Mbak Meli ini besok paginya nih kan mengantar anaknya yang TK itu kan ke sekolah. Terus di sana tuh ketemu, karena mereka tuh mirip banget ya, namanya kembar, dikiranya Mbak Meli ini Mbak Mila sama gurunya, guru anaknya. Dibilang, loh Mbak Mila udah pulang, Ibu Mila udah pulang gitu. Bukan, saya Meli. Ih mirip banget ya, emang saya kembar katanya Mbak Meli gitu kan, ngomong nih. Oh gitu, ya udah oke Mbak gitu. Akhirnya udahlah ya, balik lagi tuh dia kan ke rumah. Nah pas lagi balik lagi itu, tiba-tiba dia tuh ngeliat, katanya dia lagi masuk ke kamar, ke ruang tamunya itu, dia ngeliat Mbak Mila tuh turun dari lantai atas gitu, terus lari menuju badan dia. Dan tiba-tiba udah dia langsung kosong dan enggak sama sekali tuh sadarkan diri gitu kan. Gak tahu dia nggak sadar gitu. Nah menurut pengakuan dari keluarganya si Meli ini, bapak ibunya, Mbak Meli ini kesurupan katanya, kesurupan menjadi Mila. Ya gaya bicaranya semua mirip dengan Mila. Ya walaupun kembar sebenarnya gaya bicara mereka tuh beda ya, tapi ini tuh jadi sangat mirip gitu dengan Mila.
Bahkan Mbak Meli sendiri tuh katanya nelpon bank yang jelas-jelas gitu bukan rekening dia, tapi dia bilang itu rekening dia dan minta semua uang dicairkan. Coba. Nah terus si Mbak Meli ini ngomong gitu kan sama pihak bank, hah, oh oke gitu, apalagi kan ini suaranya memang Mila gitu kan. Oke Bu kalau begitu gitu, terus oke nanti saya cairkan semua keuangan gini gitu kan ya. Kemudian pihak bank juga bilang katanya pada saat Mbak Mila itu hilang itu kan kira-kira di hari Minggu waktu itu. Nah di Minggu pagi itu ya katanya ada uang sekitar 250 juta yang keluar dari rekeningnya Mbak Mila. Nah Mbak Mila bilang iya itu saya sendiri, Mbak Meli ya yang dimasuki sama Mbak Mila itu, ya itu saya sendiri gitu. Nah tiba-tiba nih suaminya balik kan pulang ke rumah. Nah pas pulang ke rumah itu suaminya bilang ada apa nih gitu kan, karena rame ya orang tuanya semuanya ngumpul semua di situ kan. Nah terus Mbak Meli yang kemasukan Mbak Mila ini ngomong, uang saya mau cairkan semua gitu. Nah suaminya ini marah, buat apa kamu cairkan uang semua gitu, kamu siapa, kamu kan bukan Mila. Saya Mila gitu. Enggak, kamu bukan Mila gitu kan suaminya. Nah karena suaminya tuh terlalu kasar ya, maksudnya dorong Mila gitu kan, keluarganya semua menghalau sampai memanggil security. Nah security ini manggil polisi karena suami itu udah kasar banget ya, sampai nyekek, sampai dorong si Meli yang kerasukan si Mila ini gitu. Polisi pun sampai kumpul gitu ikut megangin. Nah di situ si suaminya bilang nih di depan semua orang, security, polisi semuanya, dia bilang, si Mbak Meli ini bilang, Mbak Meli yang kemasukan Mila ya waktu itu tuh bilang, saya mau cairkan semua uang saya ya. Terus si Mbak Mila itu ngomong seperti itu. Nah suaminya bilang, lo siapa gitu, lo tuh bukan siapa-siapa, saya Mila gitu. Kamu bukan Mila, kamu tuh Meli, kembarannya Mila gitu. Gak mungkin kamu bisa mencairkan uang-uang itu, karena nggak bisa kamu cairkan karena itu bukan rekening kamu, digituin kan sama suaminya. Pokoknya saya Mila, saya berhak untuk nyairin rekening saya gitu. Dia ngomong kayak gitu. Suaminya tetap ngotot, kamu bukan Mila. Nggak mungkin kamu Mila, karena Mila itu udah mati, saya yang kuburkan sendiri. Coba bayangin kan, plot twist banget kan. Ternyata kejadian yang sebenarnya itu Mila itu udah meninggal. Ternyata yang bunuh dia itu suaminya sendiri, karena suaminya itu mau ngambil uang yang ada di rekeningnya Mbak Mila ini, uang tabungan bersama ya, karena Mbak Mila sendiri juga punya usaha nih kawan-kawan. Uang tabungan bersama itu mau diambil sama suaminya dan dia mau nikahin pelakornya. Kemudian dia membunuh Mbak Mila. Disitulah ya plot twist tuh, keluarganya semua denger dan akhirnya polisi juga denger di situ dan akhirnya suaminya ditangkap lah. Udah seperti itu. Dan Mbak Meli kembali sadar lagi. Mbak Meli tuh lemes banget kan, ada apaan nggak tahu gitu apa yang terjadi. Ternyata kakaknya dia sendiri itu udah dibunuh sama suaminya dan dikuburnya di halaman belakang kawan-kawan, belakang rumahnya dia. Pantesan aja tuh kamar yang pojok itu yang dekat dengan taman belakang itu angker jadinya, karena sering ada yang bolak-balik gitu katanya. Dan beberapa kali juga katanya sering muncul gitu wajahnya Mbak Mila yang penuh tanah gitu katanya di rumah itu. Sampai Mbak Meli sendiri tuh ketakutan ya, istilahnya dia kan saudaranya tapi tetap takut dia juga. Akhirnya Mbak Meli memutuskan untuk kembali lagi ke Palembang gitu sama keluarganya, saking takutnya. Serem banget ya, plot twist banget kan. Benar-benar cerita ini kacau balau. Oke, makasih banyak ya kawan-kawan udah dengerin cerita dari saya. Tunggu ya cerita saya berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.